Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, mudah-mudahan kita dalam keadaan sehat walaupun memang kondisi pandemi hari ini luar biasa ya. Indonesia memperoleh angka yang cukup besar sekali secara global. Mudah-mudahan bisa diselesaikan dengan baik oleh kita pribadi sampai dengan level negara ya. Karena ini PR bersama insya Allah. Ya, Alhamdulillah, perkenalkan teman-teman sekalian, saya Fauzi dari apa ya sebutnya, alumni RK angkatan 6 Regional 5 Bogor. Namun saat ini memang menggeluti profesi sebagai nutrisionis. Kita beberapa proyek pernah dengan Kementerian Kesehatan dan juga di Persagi kita cukup aktif juga, sehingga nanti mudah-mudahan ini yang dimintakan oleh RK bisa menjawab segala kegelisahan mahasiswa aja, bahasanya begitu ya. Nah, alhamdulillah saat ini saya memang handle project di CHSE yang kemarin sempat ribut juga dan besar juga pemberitaannya sebagai acuan untuk bisa digunakan oleh sektor pariwisata untuk bisa bangkit kembali. Alhamdulillah ada Pak Sandiaga Uno yang memimpin sekarang di Kementerian Parekraf di sana, dan alhamdulillah saya sempat terlibat juga sebagai CHSE auditor di proyek-proyek di Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Dan malam ini insya Allah saya akan sharing sesuai dengan permintaan Bang Rizky ini dari Regional 5 Bogor untuk coba share apa yang bisa saya bagi ke adik-adik dalam melihat pandemi ini kan perlu kita respon dengan baik sehingga nanti sebagai the next future leaders teman-teman bisa dengan baik mempersiapkannya, karena ini saya coba akan info update-update-nya, mudah-mudahan ini bisa menjadi pembelajaran bersama dan saya juga bisa belajar dari case-case yang ada hari ini di mahasiswa ya, khususnya masalah gizi dan kesehatan gitu kan, apalagi yang sifatnya health and wellness. Jadi saya ambil judul Health and Wellness for College Students. Mudah-mudahan ini bisa relevan dengan kondisi teman-teman hari ini, insya Allah. Nah, malam ini kita akan coba cek beberapa ini ya obrolan gitu ya, sesuai dengan yang disampaikan oleh Bang Rizky ke saya dimintakan untuk bisa memberikan penyadaran kepada kita semuanya bahwa hari ini pemuda menjadi urusan yang penting bagi negara gitu ya. Dan kita sendiri sebagai seorang pemuda itu juga harus merespon dengan baik dan tahu diri gitu ya, dan mau untuk sama-sama menjaga kesehatan dan diet kita di usia kita hari ini. Nah, saya ambil topik yang pertama, mengapa penting menjaga sehat dan diet di usia muda. Nah, ini menjadi topik bahasannya. Yang kedua nanti akan kita coba bahas tren pola konsumsi masyarakat, khususnya mahasiswa nanti selama pandemi COVID-19 ini seperti apa trennya, dan teman-teman yang kuliah daring apa segala macam kita coba lihat pola konsumsinya hari ini gimana, sehat apa tidak sehat nih gitu. Dan yang ketiga kita coba nanti bahas tentang penerapan gizi seimbang khususnya untuk mahasiswa. Saya akan coba bagikan tips dari Kementerian Kesehatan sebagai panduan kita bersama gitu kan selama pandemi COVID ini juga atau sebelum-sebelumnya gitu. Yang keempat nanti kita coba bahas skill set yang diperlukan sebagai seorang future leaders. Kita akhirnya sama-sama nanti membahas tentang kesehatan, gimana sih yang diinginkan gitu kan, dan kemampuan apa yang harus, manajemen apa yang bisa saya gunakan untuk bisa mensupport kesehatan saya sehingga umur panjang dan banyak berkarya gitu kan. Dengan umur panjang insya Allah kita sehat, bugar, bisa banyak menghadirkan karya di negeri ini. Yang kelima nanti kita coba bagi tips healthy lifestyle list yang mungkin dari pengalaman saya pribadi sampai dengan bagaimana nanti secara ilmiahnya gitu ya. Dan yang terakhir ada summary. Saya coba masuk ke topik yang pertama, mengapa penting menjaga sehat dan pola diet di usia muda. Teman-teman sekalian, kalau kita lihat hari ini kita luar biasa diuji secara global gitu kan, dengan adanya pandemi COVID ini, tidak hanya di Indonesia tapi juga seluruh dunia itu merasakan dampaknya. Dari semua profesi semuanya berinovasi gitu kan, dan dari semua sektor kehidupan juga pola sosial kita juga berubah gitu. Bagaimana kita sekarang juga menggunakan teknologi yang luar biasa, dan pandemi ini ya memang ada plus dan minusnya. Kita lihat sekarang
orang sudah mulai dengan baik shifting dari kebiasaan-kebiasaan yang mungkin sebelumnya tidak aware dengan teknologi, akhirnya aware, mau nggak mau harus dipaksa untuk menyesuaikan. Dan banyak juga hari ini kita lihat kasus-kasus khususnya di kesehatan juga mengalami, ya khususnya di pelayanan kesehatan, ya kita lihat di pandemi ini luar biasa, data-datanya banyak rumah sakit tidak bisa menampung lagi pasien seperti itu. Dan tidak hanya dalam konteks kasus COVID saja gitu ya, bahkan di kasus-kasus penyakit-penyakit yang lain yang dirasakan oleh masyarakat hari ini juga mungkin sangat minim sekali untuk penanganan secara medis secara langsung gitu ya, sehingga akhirnya kita juga harus lihat bagaimana kita menjaga agar tidak sakit gitu ya. Dan pola diet di usia muda ini jadi penting. Mengapa? Pertama, kita coba cek ya bahwa hari ini kalau kita lihat data dunia, apalagi di Indonesia gitu kan, kita lihat biaya perawatan medis penyakit kronis hari ini sangat tinggi sekali gitu kan. Di Indonesia ya kita lihat bahwa aspek penyakit yang tidak menular ini sangat tinggi sekali prevalensinya gitu kan, khususnya di penyakit paru, PPOK, diabetes, kanker, kardiovaskular gitu kan. Ya, ini memang penyakit yang tidak menular gitu kan, dan tapi resiko untuk kematiannya tinggi. Dan data Riskesdas tahun 2018 disebutkan bahwa 95,5% masyarakat Indonesia itu kurang konsumsi sayur. Ini artinya apa? Pola hidup tidak baik atau tidak sehat gitu kan. Dan masih tingginya PTM ini dimungkinkan karena pola hidup yang tidak sehat itu. Dan kalau kita lihat pola konsumsinya misalnya 95,5%, bayangkan hanya berapa tuh 5%-nya, 4,5%-nya saja orang Indonesia yang baik mengkonsumsi sayur dan buah. Kemudian 33,5% masyarakat kurang aktivitas fisik. Nah, ini menarik kalau kita bahas nanti tentang apa aktivitas fisik yang mendukung support teman-teman mahasiswa gitu ya. Dan 29,3%. That's it. Ini angka yang cukup besar sekali untuk usia produktif merokok setiap hari. Dan ini jadi faktor risiko yang menyebabkan tingginya prevalensi penyakit tidak menular di Indonesia. Jantung, PPOK, diabetes gitu ya. Kalau kita lihat angkanya, biayanya besar sekali. Untuk terapi PPOK sendiri 3,5 juta gitu ya. Konsultasi dokter 1,2 juta per tahun gitu kan untuk diabetes gitu. Obat-obatan, belum kalau misalnya adalah penyakit komplikasinya bisa operasi sampai dengan cuci darah. Biaya cuci darah 50 sampai 60 juta per tahun gitu kan. Dan pengecekan jantung misalnya kalau kita ada keluhan jantung gitu ya. Dan ini menjadi penyakit PTM ini yang penyebab kematian tertinggi di Indonesia gitu ya. Diabetes, gitu. Kalau kita lihat penyakit kardiovaskuler lebih besar gitu ya. Ada 35% gitu. 12%-nya kanker, PPOK di 6%. Nah, ini menjadi PR bersama kita. Nah, ini menarik angka ini. Alasan pertamanya kenapa kita harus bisa dengan baik menjaga pola diet dan kesehatan kita ya ini. Gitu. Mau nggak nanggung biaya sebesar ini gitu ya? Mampu nggak kita? Jangan-jangan bisa menyulitkan kita ketika kita sakit gitu ya. Nah, ini betapa mahalnya sehat itu. Yang kedua, kalau kita lihat tadi sudah disebutkan dia pola diet yang buruk menduduki ranking pertama keseluruhan faktor risiko. Kalau kita lihat dari data Balitbangkes Kemkes itu kan, ini data diambil di 2017 kemarin, bahwa kalau kita lihat kalau tahun 2017 gitu kan malnutrisi menjadi faktor menjadi problem yang masih besar sekali gitu ya, dan menjadi nomor 1 gitu. Faktor risikonya apa? Dietary risk gitu kan, pola diet yang buruk gitu. Menjadi ranking pertamanya. Yang kedua adalah diikut dengan tekanan darah yang tinggi gitu. Terus gula puasa itu kadar gula darah yang tinggi gitu. Artinya apa? Diabetes gitu kan. Kita bisa nanti faktor risiko untuk diabetes gitu. Dan tembakau, nah ini menduduki nomor 4 gitu, menjadi faktor risikonya. Ini masih sama. Dan lagi-lagi malnutrisi. Dietary risk ini yang menjadi concern kita hari ini. Artinya apa? Lagi-lagi secara data kesehatan gitu. Kalau kita lihat di Indonesia, masalah utama yang paling tinggi
yang menyebabkan PTM itu ya dietary race, gitu kan, pola diet yang buruk di Indonesia. Nah ini menjadi resiko yang tinggi. Kita coba lihat nanti bagaimana pola diet orang Indonesia. Secara global 11% beban penyakit itu berasal dari masalah gizi. Nah, pertanyaannya kemudian nanti kalau kita lihat persepsi masyarakat kita, banyak kan yang bilang gemuk itu sehat, gitu kan, kurus itu sehat, gitu kan. Tidak, gitu. Tapi tergantung nanti angka dari indeks metaboliknya, gitu kan. Sehingga nanti bisa sama-sama kita lihat, gitu kan, bisa menyimpulkan bahwa seseorang itu sehat atau sakit, gitu ya. Berlebih itu salah, kurang itu juga salah, gitu. Itu dalam persepsi kesehatannya, gitu ya. Jadi secara global 11% dari beban global penyakit itu gizi, dan adanya permasalahan gizi di masyarakat inilah yang akan menyebabkan gangguan kesehatan jangka panjang, kemiskinan, kecacatan, gitu, gangguan pendidikan dan gangguan perkembangan. Dan ketahui FYI 186 juta anak-anak di seluruh dunia mengalami gangguan pertumbuhan. Kalau di Indonesia datanya apa? Data stunting yang masih tinggi, masih di angka 27%-an, gitu kan. Dan memang cukup baik dari tahun sebelumnya, tapi ini kita masih dimintakan untuk bisa menyelesaikan masalah stunting di tingkat anak ya, sampai dengan 2024 nanti bisa di angka 14%. Nah, ini menjadi PR bersama. Lagi-lagi apa? Permasalahannya adalah pola diet yang buruk, gitu kan. Dan ini harus jadi concern dari setiap calon-calon pemimpin bangsa di masa depan, apalagi kita yang statusnya adalah anak-anak RK. Ini menjadi hal kita nggak lucu kan kalau misalnya anak RK gitu kan disebut kurang gizi atau kelebihan gizi. Dan kelebihannya gimana? Itulah yang menjadi faktor resiko penyakit yang mengurangi umur kita di dunia ini, yang mengurangi angka produktivitas kita, gitu kan. Inilah yang akan dikhawatirkan, gitu, ketika kita punya pola diet yang buruk, gitu ya. Pola habit lifestyle yang buruk, gitu. Nah ini yang harus kita coba lihat sama-sama. Food habits yang buruk, kebiasaannya, gitu kan. Oke, saya lanjut dari secara makro di pemerintahan kita hari ini, khususnya di pemerintahan Pak SBY ya, sampai dengan 2024 nanti dia, kita kan kalau kita lihat ada the golden age-nya orang Indonesia itu sampai dengan 2024. Karena apa? Kita punya komposisi penduduk yang luar biasa, gitu kan. Hari ini kalau kita coba cek data BPS 2020 yang terbaru itu kita sudah mencapai 270 juta orang di Indonesia, gitu kan. Dan FYI 185 juta jiwa usia produktif, termasuk kita yang mahasiswa kan 15 sampai 64 tahun. Dan inilah yang akan menjadi investasi terbesar di negeri ini, dan ini sudah dilihat oleh Bappenas sebagai yang menghandle perencanaan jangka panjang di negeri ini secara nasional. Sudah dilihat data-data ini, gitu kan, termasuk kerja beban berat bagi petugas medis dan juga teman-teman kita di Kementerian Kesehatan, gitu ya. Nah ini menjadi angka yang menjadi prioritas, gitu kan, bahwa ini kalau secara ini kan makro, kalau kita lihat informasinya bahwa Indonesia akan mencapai peaknya pada 2024 di usia emas Indonesia 100 tahun negeri ini, akan melihat apakah kelebihan dari jumlah penduduk produktif ini akan berdampak benar-benar atau justru kebalikannya, gitu kan, tidak bisa memanfaatkan bonus demografi ini dengan baik, gitu kan. Dan Anda termasuk di dalamnya, termasuk saya sendiri, gitu kan, di usia 15 sampai 64 tahun, jumlahnya 185 juta, gitu kan. Dan saat ini kalau kita Human Capital Index Indonesia mencapai peringkat 87, ya kita cukup berbangga dengan apa yang dicapai oleh negeri ini, tapi ya tidak sampai di situ saja bangganya. Tapi nanti akan kita lihat di 2024 apakah misi bangsa ini untuk mencapai harapan manusia kan di 2024, manusia Indonesia sehat, cerdas, produktif, berakhlak mulia. Ini yang menjadi tupoksi di 2024. Mudah-mudahan bisa tercapai, amin. Dan prevalensi stuntingnya tadi yang saya bilang bahwa
bonus demografi dengan anak 66,07 juta jiwa ini 0-14 tahun ya harus menjadi turun angka prevalensi stuntingnya ke angka 14%. FYI sekarang ini sudah mencapai di 27% gitu kan, dan kita sekitaran angka 20-an persen gitu kan, dan mudah-mudahan bisa dengan baik mencapai 14% di tahun 2024. Dan manusia Indonesia unggul berbudaya menguasai iptek gitu ya. SDM Indonesia yang kecerdasannya mengguli bangsa-bangsa lain, ini harapan dari kita semuanya termasuk pemerintah Indonesia gitu ya. Dan teman-teman sekalian, bahwa data-data ini kita berharapnya hari ini, kita tahun kemarin lah katakanlah 2020, tapi ini kita baru masuk 2 bulan, masih menjadi PR bersama untuk bisa memenuhi harapan-harapan akan negeri ini bisa dengan baik menjadi mempunyai SDM manusia Indonesia yang sehat, cerdas, produktif, berakhlak mulia, dan umur panjang. FYI kemarin juga kita coba lihat harapan hidup orang Indonesia itu bisa mencapai 73 tahun. Ya, artinya apa? Setiap kita juga harus bisa memastikan bahwa sampai dengan usia 73 tahun itu kita juga tetap produktif gitu ya. Jangan sampai masih di usia 15 tahun atau 20-an gitu kan, kita sudah punya banyak tadi yang kita sebut PTM ini gitu kan. Waduh, pola hidupnya luar biasa gitu kan. Jadi tapi kita punya resiko yang tinggi tentang kesehatan, khususnya bisa adanya risiko metabolis gitu kan, risiko lingkungan. Ini harus kita sadari lebih awal agar kita bisa dengan baik menyikapi kita ini adalah calon-calon generasi yang akan meneruskan mimpi-mimpi negeri ini gitu. Dan ini menjadi masalah tantangan kita di masa-masa yang akan datang. Nah, ini tadi kalau kita lebih rinci melihat bahwa data BPS terbaru di 2020 kemarin, kita memperoleh bonus demografi. Ada 2 ya, generasi milenial dan generasi X gitu kan, dan generasi Y ini memperoleh angka yang cukup besar sampai dengan luar biasa, angkanya bisa sampai 145,3 juta gitu. Jadi angka ini kalau digabungkan generasi X dan Y-nya 53%, bayangkan ini usia anak muda itu. Tapi tadi tidak berhenti di situ saja, ini menjadi PR beban kita bersama bahwasanya bonus demografi ini bisa dimanfaatkan dengan baik atau tidak. Nah, saya coba masuk lagi. Oke. Nah, permasalahannya kemudian adalah dengan adanya data BPS ini tidak hanya diam di situ, kita juga lihat bahwa persentase masyarakat hari ini juga kalau kita lihat PTM trennya mulai naik pada usia 10 sampai dengan 14 tahun. Artinya sudah menyerang anak-anak ya. PTM, penyakit tidak menular di Indonesia, kian mengkhawatirkan. Pasalnya peningkatan tren PTM ini diikuti oleh pergeseran pola penyakit. Kalau dulu kita bilang penyakit jenis ini biasanya dialami oleh orang-orang tua kita, umur 30-an ke atas, udah 40-an, 50 gitu kan. Jantung tadi, diabetes. Sekarang trennya malah menunjukkan menyerang di angka 10. Pada usia 10 sampai 14 tahun punya faktor risiko. Ancaman ini akan berdampak besar, sangat besar sekali bagi SDM dan perekonomian Indonesia ke depan. Karena di tahun 2030, 2040, 10 tahun ke depan kita berharap Indonesia akan menghadapi bonus demografi yang tadi yang saya bilang dengan baik bisa memanfaatkan usia produktif jauh lebih banyak dibandingkan kelompok usia non produktifnya gitu ya. Dan apabila tren PTM usia anak muda ini terus naik, maka upaya Indonesia untuk menghasilkan generasi penerus bangsa yang cerdas, sehat, berakhlak mulia gitu kan, dan berpotensi untuk memajukan Indonesia sulit untuk tercapai kalau trennya naik terus gitu kan. Makanya kita ya ini alasannya kenapa kita harus bisa dengan baik menjaga pola hidup sehat dan juga pola diet kita yang baik gitu kan. Karena tadi datanya sudah kita paparkan di awal tadi ya. Lain lagi nanti kalau kita bahas di 2045 nanti gitu kan, kita memang akan melihat ada mega trend yang akan muncul yang kita hadapi bersama. Yang pertama demografi global,
penduduk dunia akan menjadi 9,4 miliar diprediksi secara global, Asia 55%. Tren demografi global ini mendorong urbanisasi dan migrasi, dan penduduk usia lanjut juga akan bertambah gitu ya. Dan pasti itu urbanisasi dunia gitu kan, penduduk dunia yang tinggal di perkotaan mencapai 65%, dengan 95% pertambahan terjadi di emergency economics gitu. Peranan emergency economics, output negara berkembang 71% dari total output dunia, dengan Asia sebagai pendorong utama. Nah, ini megatrendnya: perdagangan internasional, perubahan geopolitik, perubahan iklim, teknologi, persaingan sumber daya. Nah, bagaimana kita sampai dengan di 2045 nanti? Nobody knows gitu ya. Tapi kita bisa memastikan bahwa kita bisa hadir dan melihat bagaimana Indonesia di 2045 apabila kita bisa menjaga dengan baik pola hidup kita, dan juga kita panjang umur gitu, sampai dengan, dan kita bisa berkontribusi untuk berkarya sampai dengan 2045 itu. Kalau dilihat, kalau saya kan sekarang umur juga sudah mencapai yang mendekati 30 gitu kan. Sekarang 2021 gitu. Ya 19 tahun lagi gitu kan. Nah, apakah saya bisa memastikan diri saya sangat-sangat bisa sekali kalau kita dengan baik menjaga pola diet kita dan bisa menghindari faktor risiko tadi. Nah, ini menjadi penting bahwa pola hidup sehat itu dan juga pola diet yang baik itu ya menjadi penting gitu ya. Perhatian kita bersama sebagai generasi muda yang ada di Indonesia. Nah, secara nasional, kebijakan strategis pangan dan gizi sudah dikeluarkan oleh Presiden nomor 83 tahun 2017 gitu. Kebijakan strategis dalam pembangunan pangan ini yang diharapkan bisa membawa generasi muda orang Indonesia itu bisa mencapai generasi emas gitu. Rencana aksi sudah disebarkan ke seluruh negeri ini. Kalau ada 34 provinsi gitu kan, dan itu sudah sampai kepada kepala daerah semuanya gitu ya. Akhirnya harus kepala daerah itu juga dituntut untuk bisa punya nutrition leadership yang baik gitu, sehingga bisa concern dengan strategi-strategi pangan dan gizi ini dan bisa berkontribusi di daerah-daerah gitu kan. Kalau kita lihat yang fase krisis, kalau data di Indonesia itu yang masih daerah timur yang masih tertinggal dengan daerah-daerah yang lain, khususnya untuk strategi pangan dan gizi. Dan masalah-masalah gizi itu banyak kan kita lihat di wilayah timur gitu. Tapi tidak tertutup kemungkinan di barat dan tengahnya Indonesia juga bisa ada juga kasusnya, tapi tidak seburuk di daerah timur. Nah, ini yang harus kita jadi concern para teman-teman, adik-adikku sekalian sebagai the next future leaders yang akan memimpin negeri ini. Jadi harus punya skill juga, nutrition leadership, atau setidaknya bisa inform dengan baik tentang pangan dan gizi ini. Apalagi yang melakoni masalah pangan ya, menggeluti dengan ekonomi makro sampai dengan bagaimana tentang kesehatan yang diberikan dari berbagai universitas hari ini juga harus concern dengan ini gitu. Dan kita juga harus melihat bahwa semuanya ini, keinginan negeri ini untuk bisa sampai secara global bisa menangani masalah gizinya harus dimulai dari individunya. Sebuah ini kan udah bilang multi level framework untuk menyelesaikan ini semua, karena orang-orang kesehatan saja tidak akan mungkin untuk bisa menyelesaikan ini. Mungkin saja, tapi akan banyak PR-nya kalau setiap pribadi juga tidak sadar diri akan masalah yang akan dihadapi secara nasional ini atau bahkan secara global gitu kan. Apalagi pada kondisi pandemi COVID-19 sekarang ini, bahwa hari ini kita juga mungkin akan lihat di beberapa daerah akses pangannya terbatas gitu kan, fasilitas kesehatannya juga mungkin minim gitu kan. Dan mau nggak mau ya kesadaran individu, dari level individu, komunitas, secara nasional, secara global, seterusnya kita juga bisa mawas diri gitu, sehingga dengan baik bisa memastikan dirinya panjang umur gitu, punya kesehatan yang baik gitu kan, dan bisa survive sampai pandemi ini berakhir gitu. Ini menjadi hal yang penting. Kalau enggak ya kita mungkin saja, sangat mungkin sekali, ini memang kalau secara Islam kita lihat bahwa ajal itu juga kan menjadi kuasanya Allah, tapi dengan tahu akal hal ini, aware dengan ini, setidaknya kita bisa
memastikan ikhtiar kita untuk meminimalisir angka kematian itu sendiri, dan ini menjadi upaya kita bersama, dan butuh kesadaran individu gitu ya, dari food utilization, change in eating patterns, physical inactivity gitu kan, dan ini semuanya bisa menjadi program-program yang disiapkan dari personal kita, apalagi yang mengakunya sebagai the next future leaders. Camkan itu. Nah itu tadi ya. Jadi penting nggak? Kira-kira kalau kita mau mengubah pola hidup kita menjadi pola hidup yang lebih produktif dan sehat, gitu kan, panjang umur, dan sampai memastikan Indonesia sampai 2045. Nah ini menarik. Coba kita lihat bagaimana tren pola konsumsi. Nanti kalau teman-teman mahasiswa juga bisa melihat di sana bagaimana trennya gitu kan. Saya juga baru dapat ini, dan jadi saya aware gitu kan bagaimana nanti secara personal pribadi saya, walaupun memang saya menekuni gizi ini juga ya, pasti juga seiring berjalan ada continuous improvement yang terjadi gitu kan, ada perbaikan-perbaikan yang harus perlu dilakukan dan penyesuaian dengan keadaan gitu. Coba kita lihat tren pola konsumsi masyarakat selama pandemi ini. Data-data ini menjadi data yang menjadi concern kita gitu, bahwa penerapan pembatasan sosial berskala besar sejak 2020 kemarin untuk menekan penyebaran COVID ya tentu akan mengubah laju mobilitas penduduk, ya kan, stay at home. Hal ini turut mengakibatkan perubahan pada pendapatan dan pola konsumsi masyarakat. Kalau kita lihat di sini paling tinggi kenaikannya pada produk-produk kesehatan. Ya ini kita bersyukurnya, di lalahnya saya sangat bersyukur sekali dengan adanya pandemi ini, orang-orang jadi aware tentang kesehatan gitu ya. Banyak supply di rumahnya gitu kan, di kantor dan juga di instansi-instansi, kembali ada gugus tugas yang khusus menangani kesehatan masyarakatnya. Nah, ini keren sekali gitu ya. Ini plusnya dari kondisi pandemi ini. Masyarakat mengubah pola hidupnya gitu ya, untuk lebih yang sehat-sehat gitu kan. Tapi coba nanti kita lihat uniknya di mana. Dan secara umum memang transportasi listrik, nah ini menarik kan. Orang-orang sudah mulai berubah gitu kan. Konsumsi listriknya naik bahkan gitu kan, sampai 40% lebih gitu kan. Kalau kita lihat makanan yang naik itu pulsa, gitu. Makanan, produk kesehatan meningkat lebih dari 50%. Yang angka sini ya cenderung sama pada sebelumnya. Kalau penggunaan listrik ya cenderung sama, tapi ya ini tetap ada yang naik. Nah ini menjadi hal penting ya. Ini pertama, produk kesehatan ini yang menjadi concern saya gitu. Saya bersyukur sekali ada pandemi ini memaksa orang untuk bisa aware akan kesehatannya. Sebelumnya gimana? Ya udah biasa aja gitu. Ini yang mau makan sebanyak-banyaknya, apalagi anak-anak mahasiswa gitu kan. Sekarang kan udah di rumah kami udah pada banyak yang balik ke daerah yang masing-masing gitu kan. Jadi secara daring ya, belajar daring dari rumah. Nah ini menjadi hal yang penting. Nah data Grab Analytics ya, ini saya ambil dari Grab karena menjadi ya mungkin bisa jadi rujukan juga yang kita bisa gunakan untuk bisa melihat dari data analytics mereka. Sebutkan bahwa pandemi ini orang-orang dari sering belanja online yang nggak suka berbagi gitu kan, itu perubahan trennya gitu. Jadi lebih sering belanja online gitu, jadi suka makan sehat, tambah suka ngemil. Nah ini menjadi concern kita nih, suka ngemil selama ya mungkin kalau teman-teman mahasiswa selama kuliahnya nyelip ngemil kan, orang-orang yang office work from office gitu kan, WFH gitu kan, atau LFH gitu. Work from home, live from home gitu kan. Ini semuanya menjadi tren yang baru. Makan siang lebih banyak. I don't know, tapi teman-teman jauh lebih paham nanti. Ya saya sendiri merasa sih kalau misalnya ya, makan siang lebih banyak kira-kira ketika pandemi ini. Ya ini coba dicek masing-masing pribadi, dijawab sendiri ya. Dia tambah suka berbagi itu pasti. Kalau tren data orang Indonesia sangat dermawan sekali, banyak dermawan Indonesia gitu. Dan memang secara data orang global Indonesia menjadi negara paling dermawan di seluruh dunia. Nah ini kalau kita lihat behavioral change setelah pandemik ya, orang lebih banyak order food delivery apps gitu. Nah ini menjadi penting buat kita semua teman-teman sekalian. Dari trennya teman-teman mahasiswa gimana gitu ya. Nah ini saya dapat beberapa penelitian kemarin sempat cari data dari
kan sempat dikontak oleh Bang Rizky ya untuk melihat ini semuanya, ya saya coba buka datanya gitu kan, benar nggak dari perkuliahan tatap muka ya kan, ada surat edaran menteri dari Kemenkes itu juga sudah dikeluarkan untuk belajar dari rumah. Ini perubahan pola yang luar biasa yang berefek dengan, nah ini menjadi perhatian kita. Kalau untuk anak-anak mahasiswa pasti aktivitinya berkurang kan, bahkan ada ya sebagian saya dengar ceritanya balik ke rumahnya masing-masing, ya udah kuliah dari rumah aja gitu kan, daripada di apa namanya di Bogor. Ada kalau misalnya anak IPB di Bogor gitu, kalau ada yang dari Jakarta balik ke daerahnya masing-masing, atau dari Jogja misalnya gitu kan, lebih dekat dengan keluarganya gitu balik. Dan memang di awal-awal tahun kemarin juga udah dikeluarin masih terus belajar dari rumah dengan hybrid learning gitu. SE Kemendikbud nomor 6 tahun 2020, teman-teman sekarang udah tatap muka dan dalam jaringan, ya mix gitu kan, hybrid learning. Ada yang tatap muka, ada yang juga dengan prokes yang ketat sekali. Nah, perubahan kebiasaan makan mahasiswa ini menjadi penting jadi bahasan kita malam ini gitu. Perubahan kebiasaan konsumsinya gimana? Menurut Noviasti et al. 2020, ya akhirnya kalau kita coba survei itu, mahasiswa mengakui makan lebih banyak selama pandemi. Ya, nobody knows faktornya gimana, mungkin dekat orang tua, diberikan asupan atau apa gitu kan ya. Pulang ke rumah gitu kan, dikelihatin oleh orang tuanya, kamu kok kurus sekali gitu, dan merasakan banyak ini ya perubahan. Ya, banyak makan, lebih banyak makan katanya. Terjadi peningkatan konsumsi cemilan. I don't know, ini besar apa enggak. Tapi prediksi saya memang demikian adanya, serta peningkatan konsumsi sayur dan buah masing-masing. Ini menjadi tren yang positif gitu. Yang tadi kalau secara data yang tadi kita buka dari ini ya, trennya ke masalah kesehatan, orang-orang jadi aware gitu, meningkatkan konsumsi sayur dan buahnya gitu. Karena secara nasional juga dari Kemenkes sudah menganjurkan untuk bisa mengkonsumsi makan dan buah, meningkatkan konsumsi makan dan buah. Nah, yang menarik, nah ini tadi pola konsumsi dan juga ya, peningkatan sedentary lifestyle. Sedentary lifestyle ini gimana? Dia kurang gerak gitu ya. Ya meningkatkan lifestyle kurang gerak gitu ya. Kenapa? Karena orang-orang di rumah gitu ya. Nah, kalau mau olahraga tuh ya, saya nggak tahu kalau teman-teman RK ada programnya untuk meningkatkan kebugarannya, ya mudah-mudahan ada gitu ya, sehingga menjadi concern bersama. Karena ini baik sekali untuk kita. Karena bagaimanapun di rumah saja pun itu beresiko untuk bisa, ya ini menjadi faktor risiko untuk bisa meningkatkan berat badan gitu ya. Kenapa? Duduk gitu misalnya, duduk terus diberikan banyak asupan gitu kan, lupa diri, cemilan banyak gitu kan, dimakan terus. Ini hal yang menarik untuk kita telah gitu. Dan jangan jangan sampai berlebih juga, boleh cemilan itu tapi jangan sampai berlebih, akhirnya kan nanti ya itu menjadi faktor risiko untuk bisa overweight atau bahkan diabetes. Mbak Dinos, dengan banyaknya cemilan itu Anda mau makan gorengan apa segala macam, faktor risiko untuk uh, punya kolesterol yang tinggi dan juga beresiko dengan penyakit kardiovaskuler, ya itu menjadi hal yang harus kita concern juga. Dari penelitian menyampaikan bahwa pembatasan yang dilakukan physical distancing ini yang memang dapat mengganggu kegiatan rutin sehari-hari, yaitu pasti. Dan beberapa perubahan di tinggal di rumah ya, seperti peningkatan perilaku duduk, ya duduk depan laptop gitu, ngerjain, ya ini kan kontak dengan luar biasa. Ini seperti saya sendiri ini kontak dengan sinar gitu, sehingga apa namanya mata kadang lelah luar biasa gitu kan. Nah, ini lebih banyak, tapi aktivitasnya lebih banyak duduk gitu kan, rapat, mengerjain kerjaan kantor, sampai dengan hal-hal yang seperti ini perkuliahan gitu. Kalau teman-teman yang mahasiswa ya ini menjadi hal yang harus kita respon dengan baik juga gitu kan. Kalau 8 jam di depan laptop terus gitu kan, gimana gitu kan, ada mungkin akan menjadi pemicu adanya penyakit-penyakit atau apa yang mengganggu kondisi kesehatan kita, sehingga kita lebih aware. Sekarang kan kita harus lihat juga dengan baik. Dari penelitian Chen et al. Ini disebutkan bahwa waktu yang lebih lama seperti peningkatan perilaku duduk berbaring, nah yang orang-orang rebahan nih, yang hobi rebahan ini luar biasa nih, hati-hati tapi di rumah bermain game gitu kan, nggak ada kerjaan lagi gitu kan,
menonton televisi, menggunakan perangkat seluler, ini yang menjadi sehingga membuat pengeluaran energi yang kurang dan akibatnya adalah mengarah pada peningkatan resiko penyakit tidak menular yang kita bahas sebelumnya. Nah ini agak jadi konsen kita ada di pola kebiasaan makan, pola konsumsi. Yang kedua itu masalah aktivitas fisik. Nah ini menjadi konsen. Nah jadi kalau kita lihat bagaimana sih tadi permasalahan yang paling banyak disebabkan adalah dietary risk gitu kan. Bagaimana diet kebiasaan makan kita tuh, habit makan kita tuh akhirnya mempengaruhi dan sangat berpengaruh dengan keseimbangan asupan gizi kita gitu kan. Dan kalau kita habitnya buruk, ya saya nggak tahu ya, kalau mahasiswa saya dulu ya Allah itu kan kurus banget gitu kan. Tapi saya sebagai anak gizi ya berupaya untuk bisa menerapkan keilmuan saya di gizi. Ya malu dong anak gizi kuliah tapi kurus gitu ya, kurus yang kurang gizi gitu. Apa namanya very thin gitu kan. Tapi kita coba untuk bisa menyelesaikan itu dan alhamdulillah selama perkuliahan saya jarang sakit. Sakit pun paling hanya flu dan ini, absen perkuliahan nggak pernah. Nah ini menarik. Bagaimana kita malu dong anak gizi sakit terus nggak kuliah, nggak produktif gitu ya. Yang kita yang udah tahu ya harusnya bisa menerapkan pada diri sendiri setidaknya. Nah coba kita masuk dengan ini, mudah-mudahan menjadi solusi gitu ya. Ketika kita menerapkan gizi seimbang pada kehidupan kita sehari-hari, pada aktivitas kita, pada pola hidup kita, lifestyle kita lebih sehat gitu kan, ini akan mengurangi resiko kematian. Dan yang tadi kalau kita lihat banyak sekali faktornya lebih ke makanan. Kalau istilah anak gizinya what you are what you eat. Apa yang kamu adalah apa yang kamu makan. Gitu. Dan apa namanya semua gizi seimbang ini sebenarnya sudah banyak referensi yang bisa digunakan. Tapi kalau mau khusus gitu ya, kita melihat pola gizi yang seimbang itu untuk saya cocoknya seperti apa, maka temuilah nutrisionis personality Anda kan. Berkonsultasilah dengan nutrisionis sehingga dengan baik saya boleh bisa di share kontaknya, nanti kita coba bisa dengan baik membantu teman-teman, mudah-mudahan bisa dengan baik terhandle gitu. Tapi ini yang jelas saya akan memaparkan bagaimana secara umum nanti kita bisa lihat pola diet yang baik itu seperti apa ya, yang inginnya kita bisa mencapai gizi seimbang ini. Kalau dulu kita dengarnya 4 sehat 5 sempurna, saya kira masih saat ini juga banyak orang yang berpikiran bahwa 4 sehat 5 sempurna gitu ya. Apa sih gizi seimbang itu? 4 sehat 5 sempurna plus susu gitu. FYI ini sudah diperbarui teman-teman sekalian, adik-adik mahasiswa. Konsep ini sudah cukup lama ditinggalkan, tapi ini di awal-awalnya dikomunikasikan dengan baik oleh Kepala Lembaga Makanan Rakyat, Prof. Purwo Sudarmo. Ini Bapak Gizi Indonesia. Tahun 1950-an mengkonsep bahwa setidaknya anak Indonesia itu punya pola konsumsi yang baik untuk 4 sehat 5 sempurna. Yang pertama ya makanan pokok, sayur mayur, buah-buahan plus susu. Ini yang dulu konsep sederhananya, tapi kan akhirnya ngasih persepsi yang luar biasa. Oh, saya makan pokok, tapi tidak diukur ukurannya berapa gitu ya. Ini kan salah kesehatannya gimana gitu ya. Buah-buahan seperti apa. Jadi ada persepsi masing-masing. Ini dikhawatirkan. Makanya ada pembaruan gitu kan dari tahun ke tahun. Gitu ya. Nah ini evolusinya ya. Di Indonesia ada namanya anjuran konsumsi pangan di Indonesia itu personal ini dari 4 sehat 5 sempurna 1950-an, terus tumpang gizi gitu kan, dan 2010 juga akhirnya ada pedoman umum gizi seimbang gitu kan, dan diperbarui sekarang sampai dengan pedoman gizi seimbang. Ada 10 pesan yang harus kita dengarkan dengan baik kan. Kalau di 2010 yang lalu masih ada agak ngelag tadi, salah pencet. Jadi pedoman gizi seimbang ada 10 pesan. Dari pembaharuan pola ini sudah cukup banyak yang berubah gitu. Dari tahun 1996 pedoman gizi seimbang ada 13 pesan
lalu dikurangi sampai 10 pesan gizi seimbang gitu kan. Pesan yang hilang adalah gunakan garam beriodium. Ya, ini kan jadi tidak dianjurkan lagi gitu. Maksudnya ya di pesan yang seimbang 2014 ini nanti kita coba cek. Ini ASI eksklusif, ini dari alkohol. Gitu. Nah, secara umum ini ada pesan gizi seimbangnya, ada 10 pesan di 2014 ini menjadi rujukan sampai sekarang. Yang pertama, syukuri dan nikmati keanekaragaman makanan. Di mana ya kita harus konsumsi makanan-makanan yang beragam gitu kan. Kalau anak mahasiswa apa sih jangan mie tiap waktu makan gitu. Apa mie instan di pagi hari, di siang hari mie instan lagi, gitu. Di sore hari mie instan lagi gitu. Tidak, tapi harus kita coba atur dengan baik, beraneka ragam gitu. Komponen tadi dari 4 sehat itu masuk semua gitu kan. Lauk pauknya ada, karbohidratnya bermacam-macam, lauk pauknya bermacam-macam, buahnya juga yang dikonsumsi bermacam-macam. Tapi menarik kalau anak-anak mahasiswa bisa mengkonsumsi buah itu luar biasa. Karena banyak penelitian di IPB sendiri itu banyak sekali ya anak-anak mahasiswa itu kurang konsumsi sayuran gitu, buah gitu, apalagi air gitu. Air itu ternyata zat gizi juga ya, iya zat gizi juga gitu kan. Banyak makan sayuran dan cukup buah-buahan gitu kan. Artinya ini menjadi anjuran yang disampaikan sampai saat ini juga digunakan. Biasakan konsumsi aneka ragam makanan pokok gitu. Ya kalau udah makan mie masih dicampur ini lagi nggak pakai nasi nggak. Sekarang kan Indomie misalnya itu sekarang ada panas ya. Jadi ini iklan gitu. Ada produk baru gitu kan. Nasi dengan Indomie. Tapi saya yakin kalau produk-produk yang seperti itu pasti dalam pengawasan batasan kalori yang digunakan sehingga jadi serving size-nya sudah ditentukan dengan baik. Makanya ini perlu adanya ahli-ahli gizi masuk ke industri-industri untuk bisa mengontrol itu dengan baik gitu, sehingga porsinya dengan baik, tidak berlebihan. Dan biasakan konsumsi lauk pauk yang berprotein tinggi. FYI orang Indonesia secara data nasional masih kurang sekali untuk mengkonsumsi protein gitu kan, baik susu atau turunannya daging gitu kan, dan telur-teluran gitu kan, ini juga sangat minim sekali gitu. Dan ini harus kita coba lihat kalau konsumsi anak mahasiswa gimana gitu. Saya teman-teman bisa jawab sendiri gitu kan. Nah, ayo jujur dengan diri sendiri gitu kan. Apakah dengan 10 pesan ini saya sudah melakukan dengan baik gitu. Batasi konsumsi pangan manis, asin dan berlemak. Nah, ini kita coba lihat nanti. Biasakan sarapan. Nah, anak-anak mahasiswa kan sering kali itu skip sarapannya skip karena waktu jam kuliahnya lebih awal gitu kan, atau tidak sempat mempersiapkan sarapan, atau yang mirisnya lagi kan budgetnya ini loh kurang gitu. Nah ini harus kita memang dengan baik harus sikapi dengan baik, dengan bijak juga gitu kan. Jangan sampai ya Anda menahan makan Anda, menahan kebutuhan Anda sendiri yang utama dengan mengubah ke yang yang lebih sekunder, kebutuhan sekunder atau tersier gitu kan. Nah ini harus dengan bijak gitu kan. Nanti coba kita lihat bagaimana saya ngasih tips bagaimana teman-teman mahasiswa bisa dengan baik mengatur ini semua. Minum air putih gitu kan. Ya kan sekarang kalau kita lihat anak-anak mahasiswa ya alhamdulillah ya di kantor-kantor juga sudah mulai punya Tupperware sendiri, bawa sendiri gitu kan. Mudah-mudahan itu ya isinya adalah minum air putih, bukan kopi, bukan teh gitu. Ya itu memang bagus gitu kan, tapi dalam kadar yang tertentu gitu. Tapi kalau air putih sangat-sangat bagus untuk Anda gitu. Biasakan membaca label pada makanan gitu kan. Label-label makanan juga kita lihat gitu. Nah, ya ini food habit kita yang hygiene dan sanitasi juga dengan baik diperhatikan. Pola hidup bersih dan sehat juga harus dilihat. Makanya ada pesan cuci tangan pakai sabun di air mengalir. Nah ini sampai sekarang juga kan disarankan, apalagi pandemi COVID seperti ini. Akun aktivitas, nah ini menjadi penting kan. Jadi ada 4 pilar kalau yang baru ini. Kalau kita lihat di 2014, di gizi seimbang itu gimana sih gambarannya Kak? Gitu misalnya ada pertanyaan begitu Bang, gimana? Ya ini teman-teman bisa cek aja tumpeng gizi seimbang, lihat dengan baik apa sih yang dianjurkan oleh pemerintah, dan ini sudah by riset gitu. Dan terbukti secara ilmiah, sudah diatur juga kalorinya. Dari sini juga kalau orang Indonesia rata-rata di angka 2.200 sampai 2.300 gitu kan.
dari Widya Karya Pangan dan Gizi juga sudah sepakat, para ahli orang Indonesia juga membatasi di angka segitu gitu. Kalau Anda lihat di label-label makanan itu kan ada kalori 2200, tapi ya harus diperhatikan juga serving size-nya gimana. Anda boleh konsumsi itu dalam satu waktu berapa porsi gitu ya. Jangan sampai semuanya diembat gitu ya. Misalnya Anda cemilan banyak banget di rumah gitu kan, apa ya, let's say katakanlah snack-snack ringan itu ya kayak potato chips gitu kan, ya luar biasa itu sebenarnya punya kalori yang besar, tapi Anda habiskan dalam satu ini. Ya, biasanya kan ada dituliskan 6 porsi size porsinya 6 kali makan gitu, bukan dalam satu waktu itu Anda menghabiskan 6 kali semuanya gitu. Jadi hati-hati gitu. Nah, ini yang kadang-kadang kita lupa untuk cek ukuran komposisi gizinya di tiap makanan yang kita makan konsumsi. Nah, ini memang ada anjurannya. Nanti teman-teman misalnya kalau kita lihat dari ya kan kita dianjurkan untuk makan yang beragam, dan kita di Indonesia kan cukup banyak, kaya sekali. Sebelum pemerintahan Soeharto kemarin juga kan di daerah-daerah itu punya makanan pokok khasnya masing-masing. Nah, ini kita harapkan secara nasional dipertahankan gitu. Jangan sampai ya memang ada kebijakan pemerintah dulu untuk swasembada beras, konsumsi beras itu meningkat luar biasa di Indonesia, secara di Asia Tenggara itu konsumsinya luar biasa, paling tinggi se Asia itu. Dan ini gambarannya bahwa ya ini yang harus kita ubah gitu kan. Kalau kita ya memang makanan pokoknya nasi, tapi cobalah change sesekali untuk bisa konsumsi yang lain, sumber karbohidrat yang lain dengan porsi 3-4 porsi dalam sehari gitu ya. Buah-buah dan sayurnya 3-4 porsi per hari, 2-3 porsi untuk buah-buahan, air minum 2 liter per hari atau sekitar 8 gelas per hari, 2 pada saat Anda mau bangun tidur 9 subuh gitu kan, 2 saat Anda perkuliahan bawa juga gitu ya, sampai 4 kali gitu ya, sampai sore hari sampai malam lagi. Saya kira akan lebih dari 2 liter ini yang Anda konsumsi. Tapi yang secara umum yang dianjurkan ya 2 liter ini agar Anda tidak kekurangan gitu. Tapi secara ilmiah ini sudah teruji gitu, bahwa ya setidak minimalnya 2 liter. Makanya ini batasan yang dianjurkan oleh para ahli kesehatan. Dan untuk lauk pauknya sendiri 2-4 porsi. Kalau secara hitungan gizinya 1,5 untuk kita yang normal 1,5 sampai 2, ya itu kalau dalam kondisi kita yang khusus ya, atau biasanya secara normal 0,8 gram kali berat badan kita. Itu yang konsumsi kita untuk protein. Nah, yang kita bahas yang paling puncak ini, makanya dikasih warna merah nih. Nggak boleh nih banyak-banyak gitu ya, gula, gitu, garam dan minyak. Nah, ini kan yang menjadi faktor resiko untuk kita peroleh penyakit tidak menular itu, PTM itu. Dan yang bertambah dari semuanya itu semua adalah pembaruan untuk memantau berat badan dan upaya kita untuk bisa punya pola hidup bersih dan sehat, PHBS kita dengan baik, dan kita menambah masa waktu aktif kita, bukan hanya aktif secara pekerjaan, kita bekerja, kita melakukan aktivitas itu, tapi juga ada yang secara rutin dengan baik kita lakukan, yaitu berolahraga, aktivitas fisik, dan exercise. Nah, kalau secara porsi ya ini gambarannya, batasannya kita coba lihat, dan teman-teman apakah sudah memenuhi ini? Nah, ini jadi worry untuk kita semuanya. Visualisasinya ya tentu harus ada pedoman dong gitu kan, per hari dari tumpang gizi seimbang tadi, ini anjurannya sampai dengan piring makan dan isi piringnya seperti apa. Itu secara aturan di pemerintahan Indonesia itu disampaikan sejak 2014 kemarin gitu. Jadi Anda aware lah gitu kan, karena Anda sebagai generasi muda dan juga memangku pendidikan tinggi ya harusnya bisa menjaga dengan baik kesehatan, harusnya gitu ya. Nah, masuk ke advice gizi ya. Yang pertama yang saya sangat anjurkan buat kita semuanya, bahwa di masa pandemi ini ya tentu kita juga membatasi keluar rumah atau alternatif. Ya sekarang kan ada fitur-fitur di aplikasi foodan itu ya,
banyak kan kayak yang hijau-hijau itu gitu kan. Nah, ya pilihlah makanan yang healthy food karena mereka juga punya aplikasi itu. Jangan yang ya fast food gitu ya. Boleh nggak fast food? Boleh, tapi lihat kondisi Anda saat itu sudah sedang seperti apa gitu kan. Jangan sampai fast food semua gitu kan. Kita kan secara gizi ya memang tidak menganjurkan apa namanya, boleh tapi terbatas gitu kan. Karena kan manusia secara nalurinya punya kesukaan sendiri, punya hobi sendiri gitu, punya daya terima yang berbeda-beda juga setiap orang. Tapi pilihlah alternatif menu sehat apabila Anda ingin memesan secara online makanan-makanan itu. Yang kedua, konsumsi beraneka ragam makanan. Ini sesuai pesan pedoman gizi tadi kan, bahwa makanan pokok, lauk kita, sayuran, buah-buahan kita upayakan beragam gitu ya. Jangan sampai apa namanya, kita ya itu aja dimakan, makan pagi sampai makan malam, sampai ya saat snack time juga itu lagi gitu kan. Jangan gitu ya. Nah, ini yang harus kita hindari. Yang ketiga ya advice-nya ya konsumsi buah, sayur dan buah dengan baik kan. Apalagi yang tinggi dengan antioksidan, vitamin dan mineral, mikromineral gitu kan, kita bisa dengan baik peroleh dan sistem ya ini untuk memperbaiki sistem pencernaan dan juga mengurangi resiko obesitas dan PTM kita ya kan. Buah-buahan dan sayuran ini tinggi serat yang kita tidak dapatkan sebagaimana di apa namanya, makanan pokok dan juga protein gitu. Tapi di konsumsi sayur dan buah ini yang kita lihat dengan baik bisa dapat peroleh serat pangan yang baik. Nah, ini yang paling penting buat kita semuanya. Di PTM itu kan kita harus waspada dengan penyakit yang risiko ini yang menjadi awareness kita semuanya gitu, concern kita. Bagaimana dengan baik bisa waspada dengan risiko faktor risiko dari diabetes, hipertensi, stroke dan penyakit jantung. Kalau hipertensi apa? Bisa jadi kita kelebihan kolesterol dan konsumsi garam yang tinggi gitu misalnya. Kalau diabetes apa? Gula, karbohidrat, kita kelebihan kalori setiap makan gitu. Yang ini yang menjadi hal yang harus kita perhatikan dengan baik. Ya, penyakit jantung gimana? Bisa jadi turunan atau bisa jadi apa namanya, penyakit yang PTM ini ya karena habit makan kita gitu. Mungkin memakan makanan yang tinggi lemak gitu kan, dan lemak trans gitu kan. Nah, anak mahasiswa apa? Sukanya apa? Lele, pecel lele gitu kan. Tapi coba cek abang-abang itu jualnya pakai apa, minyak yang seperti apa? Sudah hitam banget atau udah pekat banget gitu. Jarang yang baru gitu. Makanya ya sangat disarankan untuk kita olah sendiri. Nah, ini batasannya gimana? Kalau gula 4 sendok makan, bisa nggak membatasi itu kan? Ya saya sampai sehari ini juga memang harus dengan konsen dengan baik gitu. Kayak kita memperhatikan kalau makan fast food biasanya kita gimana, fast food terus tambah lagi ada boba gitu. Aduh, itu luar biasa kalorinya yang kita konsumsi gitu ya, dan gulanya tinggi sekali gitu ya. Jangan gitu. Kalau kita makan fast food, cobalah konsumsi dengan imbangi dengan penambahan, ada sayurnya, ada juga ya jangan nambahin lagi konsumsi apa namanya soft drink atau apa, tapi kita tambahkan dengan ya air untuk bisa balancing gitu, dengan baik. Jangan sampai kita justru menambah jumlah kalori yang lebih besar gitu, dengan konsumsi yang menambah minuman manis itu gitu ya. Kedua, garam ya, hati-hati gitu. Ini menjadi faktor resiko tertinggi di usia muda gitu, hipertensi gitu. Gimana sih bang kondisi hipertensi? Ya marah apa itu kan, atau ini sangat ini banget gitu yang akan mengkonfirmasi bagaimana kondisi emosi seseorang gitu kan. Ada ya bisa jadi menjadi faktor untuk faktor kematian yang luar biasa juga. Hipertensi yang tinggi bisa menyebabkan yaitu gagal jantung atau apa gitu. Lemak, ini menjadi perhatian kita bersama juga. 5 sendok makan atau 67 gram. Kalau ada anak gizi atau apa bisa hitung sendiri lah, kebutuhan temannya batu lah gitu ya, bisa lihat sendiri, ada rumusnya sendiri untuk bisa memastikan kebutuhan gizi kita secara apa namanya pribadi. Nah, ini yang mungkin kita banyak anak mahasiswa ya yang skip gitu tentang ini. Kita harus bisa memastikan bahwa keep clean gitu.
dalam semua makanan yang kita pilih itu perhatikan dengan baik cara pengolahannya, pemilihan makanan-makanan yang diolah itu dia berasal dari makanan-makanan yang sehat ya gitu kan. Bagaimana cara pemasakannya dan penyimpanannya gitu kan. Ini kan akan berefek dengan nilai gizi makanan itu sendiri, sumber pangan itu sendiri gitu. Ya kita juga harus memastikan higien dan sanitasi itu dengan baik. Tidak hanya personal tapi juga bagaimana nanti dari from kitchen to meja makan kita gitu kan, itu semuanya harus dengan baik, higien dan sanitasinya bisa kita pastikan. Jadi masih hobi untuk jajan-jajanan ini ya, pinggir jalan gitu ya. Jajan-jajan anak SD gitu ya. Aduh ya Allah, itu miris sekali kita kalau lihat ya. Banyak juga yang bermain curang untuk menggunakan pewarna-pewarna makanan yang itu jelas-jelas akan mempengaruhi untuk kita gitu ya. Nah, selama pandemi corona ini kita dari WHO itu menganjurkan gitu kan untuk bisa sama-sama menjaga dengan baik, dan di panduan di Indonesia juga ini. Tapi yang jelas gini, selama pandemi COVID ini kita dimintakan untuk bisa menggunakan suplementasi, karena bagaimanapun kita nggak tahu kondisi sehat kita ini kapan bisa diserang oleh COVID-nya sendiri gitu. Sehingga kita lebih baik bersiap diri atau preventif gitu ya. Upaya preventif kita ya suplementasi zinc, selenium, vitamin C, vitamin D dari sinar matahari ultraviolet gitu kan. Kita ya kan ada anjuran untuk bisa setidaknya bisa menerima sinar matahari itu kan, ini kan menjadi pemacu untuk bisa produksi vitamin D secara natural di tubuh kita. Tapi zinc, selenium, vitamin C itu kan kita banyaknya suplemen. Apa ini untuk menurunkan faktor resiko kita selama COVID ini kan banyak kejadian kematian karena COVID ini karena punya komplikasi ya hipertensi, diabetes, obesity. Ya inilah akan mempermudah untuk dan mempercepat gitu ya, tumbuhnya virus COVID, tumbuh dan berkembang virus COVID-19 ini di tubuh kita gitu. Sehingga kita ini menghindari ini gitu. Dengan apa deh? Ini tadi konsumsi untuk suplementasi ya, untuk memperkecil risknya gitu. Di COVID-19 apa ya, good hygiene practice gitu. Ya bagaimanapun kita harus menjaga dengan baik, tetap pakai masker, cuci tangan, jaga jarak gitu kan, dan jangan berkerumun gitu. Nah ini tetap kita jalankan untuk menghindari COVID ini, dan ini secara ilmiah sudah terbukti ya. Dan ini rekomendasi ini juga sangat baik saya kira untuk ibu hamil yang tetap memberikan ASI eksklusif tapi dengan baik, karena bagaimanapun anaknya juga butuh gitu. Apalagi ibu-ibu yang busui gitu kan. Kalau anak-anak mereka belum kan, boleh belum dulu gitu. Fokus dulu dalam pendidikannya gitu. Kalau ibu-ibu yang ada tetangga atau apa ya tetap memberikan ASI eksklusif untuk bisa memastikan imun anaknya dengan baik gitu. Dan juga untuk ibunya sendiri juga gitu. Nah, healthy diet ini menjadi hal yang utama. Fresh fruits and vegetables, nuts, healthy fats, low-fat dairy, source, lean meat, whole grains, adequate hydration, gitu. Minum air dengan baik, dan aktivitas fisik tentunya. Nah, dari semua pedoman gizi itu intinya adalah untuk gizi seimbang kita harus buat energy balance. Energi yang masuk di tubuh kita, makanan yang kita konsumsi, at least itu makanan yang kita konsumsi ya harus seimbang dengan energi yang kita keluarkan. Kalau selama pandemi ini gimana ya, kita energi yang keluar itu kan mungkin akan sedikit gitu. Mungkin ada 60-70%-nya, 30%-nya ya harus kita bisa imbangi dengan ya tadi exercise gitu kan. Jangan nonton TV. Memang setelah nonton TV juga ada energi yang dibakar. Kita tidur aja ada energi yang dibakar, tapi tidak sebesar untuk menghabiskan 30%-nya yang lagi gitu kan. Makanya kita dimintakan untuk bisa exercise gitu. Nah, kalau secara ilmu gizinya kalau kita lihat untuk memperoleh energy balance ini kita juga harus memakai energi intake ini harus sesuai dengan perubahan energi expenditure gitu ya. Jangan sampai gitu kan, karena kalau udah berlebih akan disimpan untuk tubuh kita. Inilah yang akan menjadi memicu untuk peningkatan berat badan. Nah, kalau yang udah over banget gitu kan,
kita mengukur secara IMT sudah sampai di atas 24,9 gitu, atau 25 ke atas gitu kan. Ini sudah overweight gitu. Bisa jadi overweightnya karena otot yang membesar, bisa jadi karena lemaknya yang bertambah gitu, lemak komposisi mass fatnya gitu. Ini harus kita lihat dengan baik gitu. Maka kalau secara ini kan environmental and lifestyle itu mempengaruhi gitu ya. Bagaimana kita nanti dengan baik gitu kan, tubuh kita dengan baik melihat ini semua. Yang kita upayakan adalah energy balancing. Kalau udah kurang aktivitas ya paksa diri, mau nggak mau. Nah ini ada rekomendasi juga dari paparan Coach Muri Kuswari ya di HKN kemarin, Hari Kesehatan Nasional, bahwa hari ini kita lihat jenis olahraga zaman now itu banyak sekali. Olahraga dancing, daring, video game motion, gerakan yang mudah itu. Nah ini menjadi pilihan kita sendiri nih. Karena kalau keluar rumah itu berpotensi, makanya kita buat pola yang bisa mengeluarkan energi, sehingga nanti energy balance itu kita bisa dengan baik gunakan. Kalau saya sih bisa melihat bahwa ya menambah aktivitas itu intinya gitu kan. Jangan berdiam diri. Kalau duduk ya jangan terlalu banyak duduk juga. Kalau udah agak pegal-pegal dikit ya stretching gitu kan. Dan nambah lah itu kan untuk aktivitas fisiknya. Jangan nyemil dulu, di asupannya nambah terus tapi tidak kita keluarkan energi expenditure-nya. Nah, memilih olahraga itu ya kita lihat latihan intensitas sedang sangat dianjurkan di 150 menit per minggu. Bisa di-separate, bisa dibagi 7 lah gitu kan. Kalau kita ambil hariannya, latihan intensitas tinggi 75 menit per minggu. Gimana sih latihan proporsi? Ya kita diharapkan pilih kombinasi jenis latihan. Gitu. Kalau kita exercise ya jangan fokus pada strength training aja, tapi juga harus ada cardio. Cardio ini juga sangat-sangat dibutuhkan gitu untuk bisa ya pengurangan berat badan. Kalau di gizi, kalau diet untuk penurunan berat badan ya kita anjurkan untuk exercise yang cardio. Nah, strength training kan untuk mengukur kekuatan, flexibility kita, ya itu perlu karena otot-otot kita mungkin kaku atau apa segala macam. Ya ini juga untuk kita menghindari itu. Nah, tipsnya apa? Pilih olahraga dengan pertimbangan satu, disukai, mudah dilakukan, bisa di mana aja, bisa dilakukan sendiri, tidak terpengaruh dengan tren yang ada atau ikut-ikutan aja. Orang yoga dia ikut yoga, tapi dia nggak tahu manfaat yoga itu seperti apa dan dia tujuan dia untuk exercise itu apa. Kita harus dengan baik memberikan tujuannya dengan baik. Sesekali variasi dengan olahraga kekinian sebagai selingan gitu. Ya kita punya hobi sendiri. Kalau saya kalau waktu ada gitu kan, saya selalu menyempatkan untuk bisa ya jadi habit kita sendiri gitu kan. Jadi lari misalnya, hari ini saya nambah dengan renang gitu kan, iya 2 jam gitu. Kadang-kadang sih merasa kalau sedang longgar ya di situ nambah jatahnya gitu. Nah, memulai olahraga itu gimana? Untuk pemula jangan langsung yang intensitas tinggi gitu ya. Yang sedang-sedang aja, 7 minutes workout gitu kan, 7 menit gitu kan, simple, santai. Kalau Anda memiliki waktu senggang gitu, jangan dipaksakan. Ya ada orang yang dipaksakan untuk olahraga ya nggak bertahan lama gitu. Dan sebentar sekali gitu. Ya harus waktu santai. Kita ya invest waktu lah gitu. Kan invest kesehatan ini sangat penting. Ini untuk keberlanjutan hidup Anda. Kalau enggak ya umur kita ya nggak sampai 73 tahun itu. Kalau harapan hidup orang Indonesia kan sampai 73 tahun. Kalau Anda pengen segitu ya investasi lah untuk kesehatan. Efektif, tidak perlu memulai olahraga dengan 30 menit, tapi disesuaikan dengan kemampuan. 5 sampai 10 menit kan ada sekarang gerakannya yang strength training gitu kan, 7 minute workout gitu. Setidaknya kita bisa stretching sendiri. Ini bisa disesuaikan sih. Nah, tipsnya yang pemula harus memperhatikan bahwa mulai berolahraga itu dengan start slow, go slow, dan meningkat perlahan. Ini lebih bagus daripada kita langsung yang besar, habis itu bosan, tidak dikerjakan lagi. Istilahnya ya nggak cocok buat saya misalnya gitu. Lebih dilakukan sekat sepanjang minggu lebih baik daripada seharian full. Gitu. Menggunakan alat olahraga yang sesuai.
ya disesuaikan lah dengan budget Anda gitu. Ya kalau ada yang gym kan butuh keluaran lagi, investasi lagi ke sana. Nah ini ya, jadi itu semuanya. Tapi selama olahraga juga kita harus dengan baik memperhatikan pola makan kita. Ya sebelum olahraga, saat olahraga, sesudah olahraga. Ya ini jadi penting juga gitu kan. Dan terus yang paling penting saat olahraga ya itu juga kita pastikan energi kita mencukupi dan juga kita punya hidrasi yang baik gitu kan. Dan sampai dehidrasi juga gitu, nggak minum-minum selama itu nggak dianjurkan juga. Jadi kalau di sini ada saya sampaikan, ini juga saya ambil dari paparan rekan saya Nazim Gifari, sebelum olahraga itu 3-4 jam ya kita harus mengatur dietnya dengan baik gitu. Para sport nutrisionis itu juga menyarankan ini gitu. Sebelum olahraga kita harus juga lihat 3-4 jam sebelumnya harus makan lengkap, makan besar maksudnya gitu ya. Terpenuhi semuanya isi piringku tadi gitu ya. 2-3 jam sebelum olahraga itu ya makanan kecil gitu ya. Makannya bisa dengan minum jus gitu atau dengan buah potong gitu. Itu bisa jadi ya gantilah snack Anda, jangan yang fast food ya kan. Orang Indonesia kan fast food itu jadi snack gitu. Padahal kalorinya besar sekali gitu. 1-2 jam makanan cair ya. Inilah yang bisa kita lakukan selama olahraga. Ini juga harus dicek ya, kebutuhan ion tubuh kita gitu kan. Makanya dianjurkan untuk minum minuman isotonik gitu kan. Itu memberikan asupan garam dan natrium dan kalium di tubuh kita. Setelahnya jangan langsung makan berat gitu kan. Langsung dicek dulu. Setelah 3 jam baru dianjurkan untuk makan berat. Kalau kita gimana? Habis olahraga langsung tuh. Ya ini sebagai penghargaan untuk saya sudah menyelesaikan 1 jam maraton misalnya. Tidak begitu. Jadi dengan baik kita atur dengan baik. Nah, oke, saya masuk ke topik yang berikutnya. Semua itu bisa kita lakukan teman-teman sekalian yang perlahan gitu. Saya juga dulu ketika paham tentang ilmu gizinya gimana, menerapkan untuk implementasinya gimana, setidaknya saya belajar dari pengalaman saya sendiri bahwa itu semua kita bisa mengubah pola hidup kita dari bad dietary risk gitu menjadi good dietary gitu. Bagaimana kebiasaan makan kita, food habit kita itu bisa berubah dari bad to good, dari good nanti bisa great ya. Dan ya ingat kata Jim Collins, good is the enemy of great ya, ini selalu diucapkan di pembinaan RK gitu ya. Ya kita harus punya paham bagaimana PDCA manajemen konsep gitu ya. Kita dengan baik dari secara personal ya harus menguasai ini, kita harus punya mawas diri gitu ya, punya kontrol atas diri kita, apa yang mau kita lakukan hari ini harus dilakukan, terus dilakukan evaluasi, bisa dilakukan ya dilanjutkan kalau bagus, kalau enggak ya evaluasi, cek lagi gitu ya. Dan seterusnya apa? Continuous improvement, fokus pada perbaikan cepat ya, kalau orang Jepang bilangnya kaizen. Nah, teman-teman bisa mendalaminya sendiri bagaimana kaizen itu diterapkan. Nah, ini saya sendiri sudah melakukan ini dalam hidup saya dan saya merasa luar biasa. Tidak ada faktor risiko penyakit. Alhamdulillah sampai hari ini ketika medical check up pun dibuat komposisi tubuh oke gitu kan. Faktor risiko penyakit ya alhamdulillah tidak ada. Saya juga alhamdulillah donor sebagai golongan darah O punya tanggung jawab untuk sebagai donor universal gitu, sehingga setiap 2 bulan sekali donor darah gitu kan. Alhamdulillah tidak sembarang orang bisa donor darah gitu kan. Nah, memang ada clinical check dulu sebelum donor darah gitu kan. Kalau Anda bisa ya buktikan ya. Kalau anak kita saya kira sudah bisa lolos itu semua ya alhamdulillah, tapi ya kita juga harus bisa memastikan dengan baik. Ya yang paling penting setelahnya apalagi kita yang mahasiswa ya money management. Bagaimanapun ini semua butuh biaya. Pandai-pandai kita mengalokasikan biaya, apalagi yang mahasiswa kan, karena keuangannya terbatas sudah. Ya terbatas jumlah, terbatas akses yang bisa dengan jumlah itu terbatas ya hal yang bisa kita lakukan. Maka pilihlah sebenarnya untuk punya gizi yang baik, gizi yang seimbang memenuhi semua tadi, makan beraneka ragam gitu, baik lauk pauk, karbohidrat, jenis protein yang kita konsumsi,
atau untuk suplementasi itu semuanya butuh investasi gitu. Ya jadi kalau saya dulu gimana membaginya, kalau saya dapat jatah per bulan ya maka saya selalu buat list, checklist, to list mana yang menjadi primer, kebutuhan primer saya apa, maka 50% dari budget uang saya itu saya alokasikan untuk primer. Setelahnya apa? Ya termasuk kalau kuliah itu kan kebutuhan primer juga. Bagaimana diktat apa segala macam bisa terpenuhi dengan baik, textbook gitu ya, buku pegangan kita semua kuliah juga digunakan primer ya. Buat kita kan primer saat itu. Atau bagi sebagian orang mungkin ada skala prioritas yang berbeda gitu. Nah, untuk makan masuk ke 50% dari keuangan kita yang masuk dari orang tua misalnya gitu ya. 30%-nya dari mana, untuk apa gitu kan, 30%-nya untuk kebutuhan sekunder. Untuk kebutuhan sekunder gimana? Ya, untuk kebutuhan pakaian atau apa, atau ada yang juga melakukan pakaian itu atau bisa untuk rekreasi atau setidaknya untuk apresiasi diri misalnya, itu yang bisa digunakan. 10%-nya apa? Kita saving atau buat ya buat apa misalnya bisnis kecil dengan teman-teman gitu kan, atau juga ada yang mengapresiasikan kalau saya juga mengeluarkan zakat saya dari selama kuliah bisa nggak boleh ya, yang sejak di RK kita belum jadi paham tuh ada aturan, oh iya saya wajib juga tidak apa-apa latihan untuk sedekah, bukan zakat bahasanya tapi sedekah itu bisa dari alokasi 10% itu, jadi 50 20 10 ya, ilmu keuangan sederhana tapi ya ini sangat worth it untuk digunakan sebagai panduan. Nah, Bang Rizky minta saya untuk bisa menyampaikan basic skill. Nah ini skill set yang digunakan untuk bisa mau dengan baik menjalankan pedoman gizi seimbang tadi, pola hidup sehat itu, dan juga untuk menjalankan kehidupan kita, sehingga nanti lecture and college bisa balance, life and college bisa balance. Terus makanya saya bilang ada 5S ini juga. Kalau di Jepang ada Seiri, Seiton, Seiso, Seiketsu, Shitsuke. Ini juga yang diajarkan untuk anak-anak RK. Setidaknya kita punya manajemen diri yang baik dengan ini. Ringkas, rapi, resik, rawat, rajin. Nah ini dengan baik memilah maka ya dengan kita disiplin diri, ini kan mengajarkan kita untuk disiplin diri, untuk bisa dengan baik mengatur kehidupan kita dengan teratur. Bagaimana bisa kita menjadi seorang pemimpin yang besar kalau tidak selesai dengan diri sendiri, tidak rapi dengan diri sendiri. Kita seorang muslim juga dimintakan untuk itu, teratur kehidupannya. Nah, ini harus kita buktikan. Food and nutrition info itu sangat penting. Nah, ini menjadi skill yang harus Anda miliki. Nah, teman-teman sekalian, ini kita sudah masuk, yang saya kira sudah cukup banyak yang kita sudah pelajari, bahwa lifestyle list yang bisa saya berikan bahwa ingatlah AB3, konsumsi makanan yang aman, beragam, bergizi, dan berimbang. Kalau yang muslim tambah plus halalnya gitu. Ini harus kita lihat dari konsen kita makanannya gimana, higien sanitasinya gimana, harus beragam. Ya biasakan sarapan, apalagi yang mahasiswa ya, karena energi Anda jangan sampai skip. Ya seringkali ketika mahasiswa saya melihat orang-orang banyak karena mobility-nya tinggi, anak mahasiswa ya, apalagi sebelum pandemi gitu kan, sampai malam pun larut malam urusannya organisasi, mikirin umat misalnya, mikirin umat yang mana saya nggak tahu tuh. Tapi ya biasanya ada meal skipping gitu. Nah, jadi ada yang membanyakkan makannya di makan siang gitu. Lupa sarapannya apa, minum air putih doang, sayang sekali. Konsumsi sayur dan buah ya, ini untuk mahasiswa ketika Anda perkuliahan ya belilah gitu kan, cuma 1.000 apa 2.000 3.000 sepotong ya beli aja gitu. Minum minuman minimal 8 gelas gitu. Stretching ya, apalagi saat pandemi ini kita banyak duduk ya, banyak stretching. Tidur ya utamakan 7 sampai 8 jam, ini anjuran secara ilmiah ya. Ya disesuaikan, ini kan juga tergantung dengan kualitas tidur kita gitu. Saya yakin ketika Anda pola hidupnya bersih, hidup sehat dengan baik, ada exercise, maka pola tidurnya, kualitas tidurnya juga bisa terjamin dengan baik. Hindari stres berlebih, karena bagaimanapun stres ini juga bisa menjadi memicu faktor risiko kesehatan. Stres yang berlebih itu kan
ya bisa mempengaruhi kesehatan Anda. Olahraga minimal 3 kali per minggu. Tadi kan kita sudah bahas strength. Ada yang intensitas tinggi, intensitas sedang. Ya ini yang paling penting. Dari semua ini miliki life balance goals. Dengan tadi skill set itu Anda bisa merancang dengan baik life balance goals Anda. Nah, teman-teman, terakhir dari ini semuanya saya kasih pesan bahwa kita eat a variety of foods within each food group. Dari semua itu ya kita harus makan yang beragam, eat plenty of fruits and vegetables. Kalau bisa nggak usah di jus lah gitu ya. Kalau Anda mungkin sekali boleh. Yang makanan buah potong itu yang langsung dibersihkan dengan baik itu nilai gizinya lebih tinggi dibandingkan ya yang nggak lebih ribet lagi kita ketika meracik ketika sudah di blender kan nilai gizinya berkurang. Ya pengolahan ini kan berpengaruh untuk nilai gizi. Manage your life well. Gitu. Anda punya urusan yang banyak di kampus, perkuliahan Anda, kehidupan Anda, percintaan Anda, atau yang lainnya gitu. Nah, ini ya harus dengan baik kita atur. Jangan sampai Anda mengorbankan hal yang menjadi hal prioritas gitu kan, menjadi hal yang nomor 2, nomor 3, nomor 4. Ya dengan baik lah diatur prioritasnya dengan baik. Tapi saya kira untuk healthy-nya Anda, kesehatan Anda, wellness-nya, ya, kebugaran Anda, ini menjadi hal yang penting. Consume that rich whole grains, nuts, and healthy fats. Ini anjuran dari WHO ya. Watch your intake of fat, sugar, and salt. Ini menjadi hal yang sangat-sangat penting untuk teman-teman yang mahasiswa. Continue to practice good food hygiene. Ya, kita harus aware dengan apa yang kita makan ya. Dengan food hygiene ini kita memastikan ada tidak menambah faktor risiko yang lain. Gitu ya. Karena kan gimana dengan kurang food hygiene ini ya atau hygiene sanitasinya kita juga kurang aware ya, jadilah tipes, jadilah apa gitu ya. Aduh, biasa kalau mahasiswa itu banyak lah dilemanya ya. Kita harus mengirit budget, tapi harus apa, itu bisa diakali dengan baik atau dibuat strateginya dengan baik. Stay active and exercise regularly, drink water regularly, be happy and love more, enjoy your life. 4 kata buat saya, 4 kalimat ini yang mudah-mudahan kita semuanya bisa dengan baik melakukannya. Tipsnya ya, eat well, stress less, sleep well, move more, love more. Mudah-mudahan kita semuanya panjang umur,